Pada paslon 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon 2, waktunya 1 menit, dimulai saat paslon berbicara. Terima kasih. Ya, saya langsung saja di bidang pendidikan. Bagaimana menaikkan nilai skor PISA di Kabupaten Goa? PISA itu Program for International Student Assessment. Terima kasih. Ya, baik, waktunya masih ada. Sudah cukup pertanyaannya Bapak Ibu? Oke, baik. Sekarang waktunya paslon 2 menjawab pertanyaan paslon 1. Waktunya 3 menit. Dimulai saat paslon berbicara. Baik, terima kasih. Saya rasa yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas mutu pendidikan itu. Yang pertama, mutu pendidikan dari guru. Guru adalah ujung tombak sehingga anak-anak kita bisa menjadi generasi yang unggul. Guru menjadi faktor utama sehingga generasi muda kita ini muncul. Nah, guru inilah diberikan kesempatan dengan potensi yang ada sehingga bisa menjadikan anak-anak Kabupaten Goa ini menjadi meningkat pendidikannya. Kemudian kedua, kepada anak muda, kepada anak didik atau siswa itu sendiri. Pendidikan yang diberikan sekarang diberikan mutu yang lebih baik melalui pendidikan-pendidikan formal dan informal yang tentunya menjadi salah satu tombak untuk generasi muda ke depannya ini bertumbuh dan berkembang sehingga bisa menjadi, ya seperti kita harapkan bersama, menjadi manusia yang unggul di masa yang akan datang. Demikian. Ya, masih ada waktu, silahkan. Oke, sudah cukup. Waktunya paslon 1 menanggapi jawaban paslon 2. Perhitungan dimulai kembali. Ya, waktunya 2 menit. Dimulai saat paslon berbicara. Ya, saya kira apa yang disampaikan tadi sudah cukup bagus. Cuma memang kalau kita mengenai dengan skor PISA yang ditanyakan tadi oleh Haji Irma, itu khusus terbatas pada tingkat 3 aspek khusus, yaitu literasi membaca yang memang rendah di Goa, kemudian matematika dan sains. 3 aspek ini menjadi skors yang harus kita tingkatkan di Kabupaten Goa karena menjadi salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kompetensi dan hasil didik anak-anak kita ke depan. Jadi saya kira terima kasih jawabannya, tapi memang yang harus kita pertegas adalah 3 aspek yang ada dalam skor PISA ini. Makasih. Ya, masih ada waktu? Oke, sudah cukup. Baik, yang berikutnya paslon 2 menanggapi kembali jawaban dari paslon 1. Waktunya adalah 2 menit dimulai dari saat paslon berbicara. Iya, kita sepakat bahwa sekarang ini perkembangan literasi kita bukan hanya di Kabupaten Goa, tapi secara nasional memang sudah sangat menurun dengan adanya sosial media. Tetapi apapun itu, kalau hati damai menang, dengan kita akan melanjutkan program pendidikan di Kabupaten Goa, termasuk program literasi. Kita tahu betul bahwa Pak Bupati sekarang kemarin sudah membangun terkait dengan perpustakaan di Kabupaten Goa, dan itu tinggal kita masukkan dan tambahkan buku-buku terkait yang cukup menarik terkait dengan literasi nanti yang akan kita kembangkan, tumbuh kembangkan di Kabupaten Goa, dan mendorong minat baca nanti bagi masyarakat kita, utamanya para pemuda-pemudi di Kabupaten Goa. Sains utamanya, sains kita harus akui bahwa sains ini masih sangat rendah. Tetapi apapun itu dengan anggaran yang baik, dengan kebijakan yang cukup baik dan bagus ke depan, hati damai akan memastikan anak-anak kita, anak-anak usia sekolah kita harus mulai mempelajari sains mulai dari di tingkat SD, SMA, SMP, sehingga nanti pada saat SMA mereka sudah bisa dapat bersaing dengan baik. Sains
ke depan sangat dibutuhkan, utamanya dalam perkembangan global ke depan. Saya rasa itu mudah-mudahan insya Allah kalau hati damai kami akan memperbaiki betul-betul apa yang kurang di bidang pendidikan, dan kita akan lanjutkan apa yang sudah baik di Kabupaten Goa. Terima kasih banyak. Ya, baik, waktu masih tersisa. Oke, diselesaikan. Dan penghitung waktu kami putar kembali. Kini waktunya paslon 2 mengajukan pertanyaan kepada paslon 1. Waktunya 1 menit dimulai dari saat paslon berbicara. Baik, terima kasih. Kami akan memberikan pertanyaan kepada paslon 1 bahwa terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup, kita tidak bisa lepas dari isu berkelanjutan. Berkelanjutan artinya bagaimana kita mengelola sumber daya alam kita dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, muncullah ekonomi hijau atau konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Salah satu ciri ekonomi hijau adalah rendah karbon. Di Indonesia saat ini mulai berkembang perdagangan karbon atau carbon trading dan menjadi program Bapak Presiden sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 98 tahun 2021. Sementara itu, Goa memiliki potensi sebagai penghasil karbon yang besar. Bagaimana strategi saudara dalam menerapkan perdagangan karbon di Kabupaten Goa, terutama dalam menangkap potensi ekonomi pasar yang besar? Terima kasih. Habis. Dan berikutnya kita akan mendengar jawaban paslon 1 terhadap pertanyaan dari paslon 2. Waktunya 3 menit, Bapak Ibu, dimulai dari saat paslon berbicara. Ya, perdagangan karbon ini salah satu yang saya setujui kemarin di Komisi 11 di mana kita tambahkan salah satu komisioner OJK untuk mengelola perdagangan karbon yang kita serahkan kepada Bursa Efek Indonesia. Dan untuk kita di Goa memang potensinya ada tapi belum terlalu besar. Tapi kalau kita maksimalkan bagaimana kita mengolah supaya karbon di Goa ini juga bisa kita jual, tentu ini harus menjadi sebuah kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah kemudian mengolah dengan baik potensi-potensi hutan kita yang ada, maka itu juga menjadi sebuah potensi ekonomi untuk dijadikan sebagai sebuah sumber penghasilan utama dalam penerimaan daerah. Karena yang namanya karbon ke depan akan seperti emas, makin lama makin mahal. Dan itu saya kira apa yang dipertanyakan oleh paslon 2 itu sudah menjadi pikiran kami karena undang-undangnya juga kami yang buat. Untuk perdagangan karbon, insya Allah kita sudah bentuk dan sudah mulai, dan segera akan disusun regulasinya untuk tahun ini kemungkinan sudah akan masuk di bursa pasar karbon. Masih ada waktu? Saya kira cukup karena terkait dengan karbon ini potensi kita ada tapi belum terlalu maksimal, tapi insya Allah tahun ini sudah akan masuk dalam pasar bursa karbon yang akan dikelola oleh OJK. Iya, baik. Menghitung waktu akan kami mulai kembali. Kini waktunya paslon 2 menanggapi jawaban paslon 1. Waktunya 2 menit dimulai saat paslon berbicara. Baik, terima kasih kepada Bapak Paslon 1. Kalau kemarin di Komisi 11 sudah melakukan, kenapa terlambat dilakukan sekarang? Ini yang menjadi tanggapan kami. Nah, Kabupaten Goa belum pernah, Pak. Sebaiknya sekarang kita memikirkan potensi untuk menghasilkan PAD dari carbon trade ini, kesempatannya adalah sekarang. Tidak ada lagi kata ulang-ulang. Jadi kami paslon 2, hati damai, pastinya mendukung dan mensupport untuk carbon trade nanti ke depannya. Kami juga tidak damai insya Allah, karena keterbukaan hutan kita itu sudah cukup parah dan seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Tetapi insya Allah kalau hati damai menang, kami akan lakukan lobby khusus secara terus-menerus tanpa henti dan tanpa lelah. Insya Allah kita harus berusaha maksimal. Mulai setelah pilkada ini, kalau hati damai menang, kami akan mengajak kepada seluruh masyarakat, mulai di aliran Sungai Das Jeneberang sampai ke Malino, untuk melakukan penanaman pinus secara besar-besaran untuk menutup hutang-hutang kita, sehingga pada area-area tertentu kita dapat mencukupkan
area untuk kita melakukan perdagangan carbon trade atau perdagangan karbon. Yang kedua, kita juga akan menciptakan selain untuk menutup hutang kita, insya Allah kalau hati damai menang, kita akan menciptakan sebuah hutang wisata atau forest healing, yang dimana forest healing ini sekarang menjadi sebuah bagian atau wisata yang luar biasa diminati ke depan. Selain untuk kesehatan, juga untuk meningkatkan PAD kita ke depan. Saya rasa itu dari hati damai. Makasih banyak. Ya, masih ada waktu sedikit lagi. Ya baik, penghitung waktu akan kita ulang kembali. Ini waktunya paslon 1 menanggapi balik tanggapan dari paslon 2. Waktunya 2 menit dimulai dari paslon berbicara. Jadi undang-undang perdagangan karbon itu memang baru dan tahun ini akan diberlakukan. Sebelum-sebelumnya memang belum ada. Yang kedua, kalau kita mau membuka atau menanam pinus di sepanjang das Jeneberang, saya kira kita juga pertimbangkan bahwa kalau kita cerita pinus itu tidak semua wilayah bisa tumbuh. Sudah kita pinus itu tumbuh pada suhu-suhu tertentu dan tidak bisa tumbuh pada daerah tertentu. Yang harus kita kembangkan adalah bagaimana supaya sepanjang area das Jeneberang memang kita harus tanam pohon-pohon yang pada akhirnya bisa menghasilkan karbon-karbon yang bisa kita jadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ke depan. Saya kira itu. Masih ingin ditambahkan? Masih ada 1 menit? Ya, baik, sudah cukup. Baik, jawaban terakhir dari paslon 1 tadi menuntaskan segmen keempat dari acara kita hari ini, debat terbuka pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Goa tahun 2024.